buat lockdownnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aspal Edu. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk mengkoneksikan sebuah domain yang sudah kita beli dengan web hosting. Ya, koneksikan domain dengan web hosting. Cuman ada perbedaan di sini dibandingkan dengan tutorial-tutorial yang lain. Mungkin kalau tutorial yang lain menggunakan cPanel, maka di sini saya menggunakan Direct Admin ya. Jadi Direct Admin itu salah satu kelebihannya dibandingkan cPanel adalah harganya yang murah, sehingga tidak akan membuat harga dari hostingan itu lebih mahal daripada cPanel, karena lisensi cPanel itu dengan lisensi Direct Admin itu jauh sekali berbeda gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama tentunya kita harus login ke penyedia jasa domain yang sudah kita beli. Kalau semalam saya mengorder domain SCHID kan dari rumah web, ya, dari rumah web, dan sudah mendapatkan verifikasi dari rumah webnya. Ini verifikasinya ya, bahwa sudah valid dan domain statusnya sudah aktif katanya ya. Jadi semalam itu hanya beberapa jam kemudian domainnya pun sudah aktif gitu. Nah, kemudian kita login di client area dan sudah login. Ini panel dari client area dari rumah web. Di sini ada dua domain ya. Di sini saya tidak memiliki service atau hosting, tidak memiliki gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini min1pasir.sch.id, statusnya aktif. Semen2 Depok, statusnya aktif. Oke. Nah, sebelum kita menyeting min1pasir.sch.id ini, kita harus tahu yang namanya name server atau nama server dari hosting yang akan kita pakai. Nah, untuk mengetahui name server itu, ketika kita mengorder sebuah hosting pasti akan memberitahu name server itu. Biasanya ada dua ya, NS1 dan NS2. Nah, itu biasanya emailnya jangan hilang. Nah, kalaupun hilang, jadi Bapak dan Ibu tinggal login saja di hostingnya ya. Yang penting loginnya jangan hilang, tinggal login saja. Seperti ini, kita sudah masuk ya. Kita sudah masuk ke dalam panel adminnya, admin hostingnya. Nah, biasanya di sini ya, untuk akun-akun cPanel seperti HostGator dan yang lainnya, biasanya di samping kanan itu sudah dipajang juga. Jadi name server hosting ini tuh berapa. Nah, kalaupun tidak, kita ke DNS Management di sini. DNS Management. Kita lihat. Nah, di bawah ada. Nah, ini ya. Jadi NS1 limit host.us ya. Ini tinggal kita copy ya. Kita copy ke rumah webnya. Oke. Kopinya di sini. Nah, manage domain, manage name server. Jadi diklik yang manage name server. Tunggu beberapa saat sampai jendela client areanya muncul ya. Lalu nanti kita akan menambahkannya di sini. Nah, ini NS-nya ya. Di sini kan ada use default name server. Yang kedua use custom name server. Kita pilih yang custom. Lalu kita paste yang tadi ya. Lalu kita paste lagi yang keduanya. Nah, ini yang keduanya. Oke, titik di akhirnya tidak perlu ya. Kalau sini tidak titik. Change name server. Tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat dan
biasanya sih nanti ada notif bahwa, nah ini ada notif perubahan sudah sukses ya. Jadi ada peringatan di sini kamu telah mengubah pointing dari domain yang ada di sini. Silahkan menunggu perubahan kurang lebih 24 jam untuk propagasi atau domain propagation, yaitu proses perpindahan domain ya. Jadi memang selama 24 jam itu biasanya si name servernya itu masih nyangkut di rumah webnya. Nah, nanti setelah perlahan beberapa jam nanti akan berpindah ke hosting kita gitu. Jadi inti dari pengaturan DNS ini adalah memindahkan si pengaturan domain itu tidak di rumah web lagi tetapi di hosting kita nanti gitu. Dengan cara memberikan yang namanya name server ya, name server. Nah, name server sudah kita pindahkan. Kita tinggal beralih ke hostingnya. Nah, di hostingnya di sini, di hostingnya kita sudah bisa mengelola dari domain yang sudah kita buat tadi, gitu ya. Mengelola domain yang sudah kita buat tadi. min1passer.sch.id. Kita mendaftarkan min1passer.sch.id itu pada saat mendaftar web hostingnya ya. Mendaftar web hostingnya nanti kita memasukkan domain yang akan kita gunakan apa. Jadi semua web hosting ketika kita mendaftar itu akan diminta untuk mengetikkan domain yang akan kita pakai, dan saya kemarin ketika mendaftarkannya di hosting ini menggunakan domain min1passer.sch.id. Oke, ini sudah terkoneksi mungkin ke hostingnya atau mungkin belum. Nah, untuk mengeceknya kita langsung saja di sini mengelola domain tersebut dengan menginstalkan yang namanya WordPress ya. WordPress ya. Menginstalkan WordPress. Oke. Nah, kita klik install now. Sebentar. Nah, sudah ya. Sudah. Jadi di sini nanti pilih versi yang akan kamu gunakan. Ini versi terbaru, pilih ini saja. Nah, kemudian pilih instalasi URL-nya. Ini mau HTTP apa HTTPS? Saya pilih HTTP saja. Gitu. Mau pakai www atau tidak? Saya tidak pakai www ya. Saya langsung ke min1passer.sch.id. Dan ini direktorinya mau pakai WP apa dibiarkan kosong. Kalau saya sih dibiarkan kosong karena biar langsung nanti masuk ke rootnya ya. Jadi ke min1passer.sch.id-nya. Nah, namanya kita isi langsung saja min1passer. Kemudian deskripsi adalah misalkan sekolah. Misalkan logo ininya ya, moto sekolahnya misalkan unggul dalam prestasi religius misalkan, dan berwawasan lingkungan misal ya. Nah, adminnya kita klik saja username-nya admin, kemudian passwordnya kita ketikkan. Nah, nanti kita bisa ubah lagi. Kalau saya sekarang mengubahnya yang mudah saja ya, atau passer 321. Nah, emailnya ini yang akan kita gunakan ya, email saya ya. Nanti akan ada notif ketika WordPress-nya sudah diinstal kan.
Nah, di sini juga ada yang penting, apakah mau menggunakan bahasa Inggris atau mau menggunakan bahasa Indonesia. Terserah ya, jadi nyamannya pakai yang mana. Kalau saya pakai bahasa Inggris saja karena dulu itu pakai bahasa Indonesia itu nggak ada, WordPress pakai bahasa Indonesia nggak ada, jadi saya sudah terbiasa menu-menunya menggunakan bahasa Inggris, jadi biar tidak bingung gitu ya. Pluginnya biarkan saja. Nah, kemudian themesnya atau temanya kita bisa pilih salah satu, mau yang mana. Kalau misalkan saya mau bertema school ya. School. Showing school. Old school tidak ada katanya. Jadi tema di sini masih terbatas yang terinstall di Fantastico-nya. Kita instalkan saja yang ini ya, yang auto repair. Kemudian klik install. Jadi untuk penginstalannya pun cepat kalau menggunakan Softaculous ya, Softaculous. Oke, sudah jadi. Web sekolahnya sekarang sudah terinstalkan oleh WordPress dan kita tinggal mengelolanya dengan alamat min1passer.sch.id. Kita klik kanan, open new tab. Oke, sudah ya, sudah running webnya ini. Min1passer unggul dalam prestasi, reuse dan wawasan lingkungan, dan adminnya juga sudah ada. Jadi domain propagation-nya tidak nyampe 24 jam. Ternyata hanya beberapa menit saja sudah bisa terkoneksi. Nah, oke, untuk tutorial yang sekarang yaitu setting domain untuk mengarahkan ke cPanel dan bagaimana menginstalkan WordPress di cPanel sudah selesai dilakukan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi Anda yang sudah biasa mengelola WordPress. Nanti tinggal melanjutkan bagaimana cara mengelolanya. Nah, nanti di tutorial website part yang ketiga, ini kan part yang kedua. Part yang ketiga itu akan saya jelaskan bagaimana mengelola sebuah blog WordPress sehingga menjadi sebuah website yang bagus ya, sebuah website sekolah yang bagus dan menarik untuk bisa dikunjungi oleh khalayak gitu. Jadi sekarang untuk part kedua sudah selesai, yang penting webnya sudah jalan. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe di channel Aspal Edu, karena subscribe dari Anda itu sangat bermanfaat sekali untuk kami, sehingga kami bersemangat untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.